wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Rumah daripada rumahnya Allah, tempat daripada tempat yang diturunkan oleh Allah rahmat dan cahaya-cahayanya, dalam keadaan sehat walafiat serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan kajian kita seperti biasa malam Senin di dalam materi tasawuf yang dipandu oleh kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang berjudul Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bagian yang keempat dari perkataan Ibnu Athaillah rahimahullahu taala. Qala arba'atun tu'inuka ala jala'i qalbik, kathratu dzikri wal luzumus samti wal khalwatu wa qillatul mat'ami wal mashrabi. Kata beliau, ada 4 hal yang membantu kita untuk membersihkan hati-hati kita, mensucikan hati-hati kita hingga hati ini pantas untuk mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral hadirin, ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilan kita, Allah tidak melihat badan kita, zahir kita, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Kalau tempat penglihatan Allah yaitu hati kita kotor, maka kita tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah melihat hati kita bersih, oh ini cocok untuk didekatkan kepadaku, maka didekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita membersihkan hati ini? Kata beliau ada 4. Yang pertama, dan semua sudah kita bahas, adalah kathratul dzikri, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zikir bil lisan belum bisa zikir bil janan, belum bisa zikir tadi dengan hati, masih cuman lidah saja, tidak apa-apa. Yang penting lidah kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, luzumus samti, ya, selalu atau memperbanyak diam daripada berbicara. Yang ketiga, al-khalwatu awil uzlatu, ya, al-khalwatu awil uzlatu, menyendiri, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qillatul mat'ami wal mashrabi, sedikit makan dan sedikit minum. Ya, ini untuk anak muda agak sara macam ya. Yang muda ini stamina makannya masih kuat. Yang mungkin yang udah umur tak pula makan 3 suap sudah kenyang. Tapi yang jiwanya masih muda itu nak 2 piring baru kenyang. Jadi qillatul mat'ami wal mashrabi termasuk membantu kita cepat dalam membersihkan hati-hati kita adalah sedikitnya kita makan dan sedikit kita minum. Yang dibahas oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka, sedikit makan dan minum ini jelas yang dari halal.
Kalau masalah haram tidak usah dibahas. Sedikitnya haram tu sedikit, walaupun sedikit rusak galau-galau kalau yang haram. Jadi yang dianjurkan oleh guru-guru ya, atau ulama tasawuf untuk sedikit kita makan dan minum dari yang halal, bukan dari yang haram. Dari yang haram tidak dianjurkan untuk sedikit, malah harus ditinggalkan galau. Nah itu. Qala Allah Ta'ala, ya, seperti biasa di hadapan Al-Fakir ada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ya. Ar-Risalah Qushairiyah ini ya, punya kelebihan khusus di dalam kitab beliau Al-Imam Qushairi. Jadi semua maratib, ya, kedudukan-kedudukan, level-level atau makom-makom di dalam ilmu tasawuf itu dibahas oleh beliau. Semua yang kita rasakan, kita semua pasti merasakan daripada kedudukan-kedudukan atau ahwal, keadaan-keadaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan kita terhadap nafsu kita. Itu semua sama beliau dibahas, maka kitabnya tebal dan Masya Allah tidak ada yang ditinggalkan oleh beliau. Termasuk yang dibahas oleh beliau babul ju'i wa tarki syahwah, bab yang menerangkan keafdalan atau kemuliaan orang itu selalu dalam keadaan lapar dan meninggalkan syahwat-syahwatnya. Seperti biasa ya, beliau di sini pasti setiap bab dimulai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, untuk membuktikan bahwasannya ulama tasawuf atau tariqah tasawuf itu tidak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, tidak keluar dari Alkitab was sunnah, tidak keluar dari ajaran Al-Quran, dan tidak keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang nanya, oh tasawuf itu apa? Tasawuf itu melenceng, tasawuf itu ngarang-ngarang, tidak ikut sunnah Nabi, kasih dia kitab Ar-Risalah Qushairiyah ini. Bilang ke dia, silahkan Anda buka di bab apa saja, ya, yang mana bab-bab di sini adalah bab-bab tasawuf. Pasti di awal pembahasan dimulai oleh Al-Imam Al-Qushairi dengan menyebutkan ayat suci Al-Quran dan menyebutkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau menukil kalam-kalam wali-wali Allah yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini di dalam bab lapar ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kata Allah, kami akan mencoba kalian dengan sedikit daripada rasa takut dan rasa lapar. Jadi termasuk rasa lapar ini yang mana orang mujahadahnya lapar, termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar untuk orang-orang yang bersabar. Jadi sabarnya bukan disabar musibah baik. Kalau kita baca ayatnya banyak, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, cobaan itu rasa takut. Takut bukan takut dengan jin ini, ya, takut kehilangan sesuatu atau takut terkena masalah, takut terkena musibah, itu takut ya. Walju, lapar ya. Tidak bisa makan atau tidak bisa makan, tidak dapat rezeki, bisa masuk. Atau mujahadah, bisa dia makan tapi dia tinggalkan makan tadi karena dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang selalu mendahulukan temannya kalau di dalam masalah makan. Itu sifat sahabat. Bahkan sampai akhir hayatnya pun ya, mereka selalu mendahulukan orang lain kalau di masalah dunia. Jadi ada cerita di peperangan Uhud, ada namanya sahabat Nabi yang bernama Sa'dun ibnu Rabi. Sa'ad bin Rabi ini sudah sekarat kapal, belum meninggal, perangan sudah selesai, dikasih minum
sama yang meriksa mayit-mayit. Oh, ini udah akhir sakaratul maut, aus kan biasanya orang nak meninggal tuh dikasih minum. Kata Sa'ad, pas nak minum ingat di sebelah dia ada yang lagi merintih juga. Sesama muslim, sahabat Nabi juga. Kata dia lebih butuh, kasih dia. Satu tadi pas mau minum dengar sampingnya ada yang merintih lagi, dikasih lagi. Tak jadi minum. Ini udah nak meninggal, udah akhir hayat sudah. Tak jadi minum. Nomor 3 begitu sampai ke nomor 4, tak jadi minum. Sampai ke nomor 5, sampai ke nomor 6, sampai ke nomor 7. Tidak ada yang mau minum. Kenapa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka selalu mendahulukan orang lain, walau kana bihim khasasah. Khasasah itu hajah. Mereka butuh, bukan mereka tidak butuh, bukan banyu lebih diinjak, tidak. Butuh aku nak minum ini. Cuman karena mendahulukan orang lain itu sifat yang sangat agung, sangat mulia, ya didahulukanlah air tadi oleh sahabat tadi. Sampai ke nomor 7, pas nomor 7 nak minum, dengar merintih, tidak galak minum, injak yang lain, balik ke saat lagi, saatnya sudah meninggal. Balik ke nomor 2, nomor 2 juga sudah meninggal, sampai nomor 3, 4, 5, 6, 7, 7-nya meninggal, tidak ada yang meminum air tadi. Kenapa? Karena mereka mendahulukan teman mereka daripada diri mereka sendiri. Itu sifat sahabat di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu kata ulama termasuk sebab turun ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim, cerita Sa'ad. Ada yang bilang tidak, cerita satunya lagi. Ada satu tamu datang ke Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kata Nabi, siapa yang nak jamu tamu ini? Ini tamu dari luar kota. Siapa yang mau membuka rumahnya untuk menjamu dia, maka kata Nabi, falahul jannah, dia dapat surga, kata Nabi. Berebut sahabat. Ana ya Rasulullah. Siapa? Talha. Abu Talha, afwan, namanya Abu Talha. Suami daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mempunyai anak Anas bin Malik. Cuman Abu Talha ini bapak tirinya Anas. Anas adalah khadimun Nabi, pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talha, ana ya Rasulullah, siap jamu dia. Balik ke rumah habis Isya, nyampe rumah tanya sama bininya, ada apa kita makan malam ni? Kata bininya, tidak gatik makan apa-apa. Cuman ada satu porsi untuk anak kita yang masih kecil. Satu porsi. Kata sahabat Abu Talha ini, ya sudah, kau tidurkan anak-anak kita. Jangan jauh makan. Ini mendahulukan orang lain. Ya. Ini ada, padahal anak. Ya. Katanya, tidurkan, diepok-epoki budak itu biar tidur. Kalau anak tadi sudah tidur, lampu pura-pura dimatikan. Minyaknya habis, bukan lampu listrik, minyaknya habis. Pas minyaknya habis, kita sediakan makan. 3 piring, taruhlah untuk gambaran sekarang 3 piring, cuman porsi yang ada isinya yang di depan tamu kita cak-cak makan, bunyi ke sendok ting 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 itu. Ya hanu makan, padahal tak kata isi piring mereka, yaitu piring Abu Talha. Akhirnya begitu dilakukan sama istrinya, lampunya anaknya sudah tidur, lampunya dimatikan, minyaknya tadi itu pura-pura habis minyak. Habis itu tamunya tadi disuguhkan makan, Abu Talha pura-pura makan di depannya. Padahal Abu Talha tidak makan. Sudah tidur, selesai makan, tidur istirahat tamunya. Besok pagi Abu Talha datang ke Nabi, kata Nabi Muhammad, kamu semalam melakukan apa? Apa yang kalian perbuat semalam? Kenapa ya Rasulullah? Allah sangat senang sekali. Ajaba rabbukuma min fi'likuma al-barihah. Allah ajab, bukan merasa aneh, tapi bahagia, senang melihat perbuatan kalian semalam. Turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain kalau itu masalah dunia, ya walaupun mereka amat butuh. Turun ayat tadi menceritakan pekerjaan atau kelakuan suami istri ini untuk menjamu tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat semua daripada
cerita sahabat yang dijalani Nabi besar Muhammad SAW itu jarang nian yang makannya itu banyak. Memang mereka itu sering lapar daripada kenyangnya. Seringlah lapar daripada kenyangnya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha suatu hari datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pertepatan bulan ini bulan kelahiran Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan di dalam beberapa riwayat di bulan Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ketika orang Mekah lagi renovasi Ka'bah. Jadi sebelum Nabi diutus, Ka'bah itu pernah terkena kebakaran sedikit. Ada wong lagi buhur di Ka'bah, tak taunya sulat, akhirnya kebakar Ka'bah, akhirnya direnovasilah Ka'bah, renovasi total, dihabiskan terus dibangun lagi. Makanya Hijr Ismail, ada kan tuh Hijr Ismail, dulunya Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah. Jadi kita kalau tawaf tidak sah kalau masuk Hijr Ismail, karena syarat tawaf biar sah harus di luar Ka'bah. Kalau kita masuk tawaf, sekalianlah masuk Hijr, lanjut tawaf, tidak sah. Karena Hijr Ismail, Hijr itu tempat Nabi Ismail diasuh gitu. Itu termasuk bagian dalam Ka'bah. Cuman ketika orang-orang Mekah Quraisy renovasi Ka'bah, uang halalnya tidak cukup untuk nyambung sampai ke situ. Jadi mereka walaupun zaman jahiliyah tahu mana yang halal, mana yang haram. Maksudnya ini benar hasil kerja keras keringat. Kalau yang ini ada ribanya, ada nipu-nipunya, ada ini. Nah, itu tidak dipakai sama mereka. Yang mereka patungan mereka memuliakan Ka'bah. Yang mereka kasih keluarkan untuk patungan bangun ini memang uang mereka yang hasil kerja keras keringat halalnya. Sampai-sampai, nah itu pas mereka nak bangun seperti bangunan semula, tidak ada Hijr Ismail, tak cukup duitnya. Akhirnya sudah kita bangun semua ini baik, kita kasih tanda begini, bentuknya ini kan, yang pernah sampai ke sana bentuknya begini, itu kita kasih tanda bahwasanya ini termasuk bagian Ka'bah dan ada hikmahnya. Sekarang kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail, seakan-akan kita sholat di dalam Ka'bah. Tidak bisa sembarangan sekarang masuk ke dalam Ka'bah. Harus wong besar, kita tidak bisa. Tapi kalau kita masuk Hijr Ismail, yang di pucuknya itu ada talang air emas itu, nah itu Hijr Ismail. Itu sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau tawaf tidak sah lewat situ, itu hukumnya. Jadi Siti Fatimah lahir pas Ka'bah tadi lagi direnovasi sama orang Mekah Quraisy, dan yang meletakkan Hajar Aswad yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit daripada biografi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Siti Fatimah ini suatu hari datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sepotong roti. Kata Nabi, "Ma hadhil kisrah ya Fatimah?" Buat apa ini potongan roti ini wahai Fatimah? Kata Siti Fatimah, "Kursun khabastuhu wa lam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kisrah." Ya Rasulullah, ini roti buatan aku. Pas aku lagi buat roti ini kepikiran sama kamu, akhirnya aku ingin memberimu roti ini. Jadi perhatian Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sangat luar biasa. Makanya termasuk julukan beliau Ummu Abiha. Ummu Abiha itu julukan Siti Fatimah putri Nabi, ibu bapaknya. Cak mana ibu bapaknya? Ibu bapaknya. Jadi ibu Nabi, Nabi bapaknya, Siti Fatimah ibunya Nabi. Jadi walaupun posisi beliau putri, tapi perhatian beliau ke Nabi seperti ibu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya julukannya Ummu Abiha, ibu bapaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi aku lagi buat roti ini ya Rasulullah, terpikir sama kamu. Datang bawa roti ngasih ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Faqala ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu thalathati ayyam. Ketahuilah wahai putriku, ini potongan roti makanan pertama kali
yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari. Jadi 3 hari Nabi tidak masuk makanan nian ke mulutnya. 3 hari. Bukan sehari itu tidak makan sekali. Tidak makan 1 porsi, sehari 3 porsi. Orang Palembang 4 porsi kita nih. Atau 5. Habis subuh lain, jam 9 kaget lain lagi, siang, sore juga wajib makan, malam juga. Itu, jadi 5 porsi. Sikok porsi berkurang, langsung bingsal. Ini Nabi 3 hari tidak masuk makanan sama sekali. Ini bukan cerita khayalan, nyata ini. Ada sanadnya. Nah, kalau ada sanad berarti jelas ini cerita memang terjadi. Nabi besar Muhammad yang memiliki semuanya. Kalau mau emas itu gunung jadi emas. Gunung dijadikan Allah emas buat beliau kalau beliau mau, tapi beliau tidak mau. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. La ya Rabb. Tak galak aku ya Allah. Ditawari sama Allah. Turun malaikat gunung, kata malaikat gunung, wahai Muhammad, Allah suruh aku nawari kau. Galak dak gunung ini aku jadi kemas. La ya Rabb, bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Tidak ya Allah. Biarlah aku lapar sehari, kenyang sehari. Kadang lapar, kadang kenyang. Kadang senang, kadang susah. Kadang sedih. Begitu. Yang ingin dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqamul ubudiyah beliau itu sangat luar biasa. Memang beliau itu hamba Allah 100%. Makanya selalu dipanggil oleh Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dipakaikan abad, bukan bin nabiyhi, bukan bi rasulihi, karena abad ini makom yang sangat luar biasa. Semakin kita mempraktekkan atau mentekuni makom ubudiyah, makom kita ini betul-betul hamba Allah, semakin kita diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Jadi abd, hamba, tapi bukan hamba siapa, hanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak galak Nabi Muhammad, la ya Rabb, tak galak ya Allah. Bal aju yauman wa ashba'u yauman, biar aku lapar sehari, kenyang sehari. Ketika aku lapar, aku bersabar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku kenyang, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi semua makom, semua kedudukan itu sudah didapati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, wahai Fatimah, ini roti makanan pertama kali yang masuk ke mulut abahmu setelah 3 hari. Jadi makan tuh cuman minum air putih atau kurma. Itu aswadan. Aswadan yaitu air putih sama kurma. Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, kita ni di rumah kita tidak do heran kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan manuqadu fi baitina nar. Kami tidak pernah menghidupkan di rumah kami api. Sampai 3 bulan itu biasa. Artinya tidak pernah masak. Tidak pernah masak selama 3 bulan. Makanannya yang ada roti, kurma, banyu putih. Roti, kurma, banyu putih. Itu makanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ustaz, al-Imam Al-Qushairi mengatakan, al-ju'u min sifatil qaum. Lapar itu adalah termasuk sifat-sifat al-qaum, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahadu arkanil mujahadah, termasuk mujahadah, cara kita lawan hawa nafsu kita, yaitu kita membuat nafsu kita ini selalu lapar. Wa inna arbabas suluk tadarraju ila i'tiyadil ju'i wal imsaki anil akli. Tapi kata beliau, tidak bisa kita ini langsung nak lapar habis dengar perkataan ini, cerita tadi, langsung nak makan besok seharian, besok lusanya kodok langsung kalau ya. Tidak. Kata beliau, tadarraju, bertahap dalam mempraktekkan bagaimana membiasakan diri ini untuk tidak makan. Jadi perlahan-lahan. Misalkan yang biasanya makan nambah, jangan nambah dulu. Tidak apa-apa, kita coba. Yang biasa makan pasti nambah, coba. Tidak usah dikurangi waktu makannya, yang tadi 4 atau 5 sehari, tidak usah dikurangi, cuma jangan nambah dulu.
Sudah terbiasa, baru kaget kurangi dikit-dikit. Ya. Wa wajadu ya Nabi al-hikmati fil ju'. Ya. Dan mereka, yaitu arbabul qaum, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapati di dalam keadaan lapar ini hikmah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah itu sangat luar biasa. Jadi ketika mereka lapar, banyak ilmu yang masuk. Bukan ilmu dari kitab, tapi ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lapar, banyak yang mereka keluarkan daripada untayan-untayan hikmah yang sangat agung, sangat indah maknanya. Kenapa? Karena perutnya kosong. Perutnya lapar, banyak dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi tadarraju, harus kita ini bertahap, kata beliau. Ya. Ibn Salim, di sini ada namanya wali Allah yang bernama Ibn Salim. Beliau mengatakan adabul ju' alla yanqusa min adatihi illa mithla udhunis sinnaur. Kata beliau, cara bagaimana kita bisa terbiasa dengan lapar, maka cobalah kurangi makan yang pertama kali atau tahapan pertama kali seperti kadar kuping kucing. Kuping kucing kan kecil, telinga kucing. Nah, sama itulah. Taruhlah misalkan 1 sendok. Cobalah kurangi, jangan 1 porsi, 1 sendok kurangi. Kata beliau, itu cara yang pertama. Tapi dimulazamai, diistiqomahkan, terus dilakukan. 1 sendok kurangi. Misalkan biasa 3 centong, 2 centong bayar makan. Nah itu maksudnya. 2 centong terus. Akhirnya kaget, lama-lama perut ini terbiasa. Dan itu memang katanya, makan tuh kalau kita porsinya biasa banyak, tidak kenyang sampai porsi itu masuk. Perut tuh ada apa? Ada kebiasaan. Biasanya masuk 2 piring, masuk sepiring, tidak kenyang. Bukan karena dia tidak cukup makan sepiring, cukup sebenarnya. Cuman karena dia kebiasaan makan 2 piring, perut ini mintanya 2 piring. Jadi kalau perut ini biasa kita tahan, jangan sampai 2 piring, sebulan baik. InsyaAllah, tidak kelamuan insyaAllah sebulan itu sebulan baik, insyaAllah udah mulai terbiasa perut ini dengan sepiring. Sepiring kaget baru, ada yang ngurangi lagi silahkan. Al-muhim kata beliau, harus bertahap, jangan sekaligus langsung kambuh mahnya kaget. Kalau sekaligus langsung kambuh mah besoknya minum obat kodok kan nasi padangnya duwikok akhirnya. Jadi harus bertahap kata beliau. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan ini adalah termasuk pintu mujahadah kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kana Sahal ibnu Abdullah At-Tustari idza jaa'a qawiya wa idza akala syai'an dha'ufa. Beliau ini kalau lapar malah kuat. Tapi kalau beliau makan maka beliau langsung merasa lemah, yaitu bukan lemah begawe tapi lemah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, la an atruka min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Aku meninggalkan daripada porsi makan malamku 1 lukmah, 1 suapan, itu lebih aku sukai daripada aku bangun malam dari awal sampai akhir. Berarti kalau kita pahami dari perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani ini, mujahadah nahan makan itu lebih susah daripada mujahadah nahan tidur atau sholat semalaman. Itu kata beliau. Aku meninggalkan atau mengurangi 1 suapan dari porsi makan malamku, itu lebih aku sukai, artinya lebih bagus daripada aku bangun semalaman tapi perut kenyang. Terus juga beliau ngomongnya ini, beliau tahu kalau kita perut kenyang mustahil lah bangun semalaman. Perut kenyang jam 8 jam 9 makan sampai kenyang nian, setengah 12 11 mulai angap terus tidur, tidurnya udah sago bangunnya. Kata ulama, kalau kita mau bangun qiyamul lailnya cepat, bangun tahajudnya tidak berat, tidak susah, jangan banyak makan malam. Makan malam cuman sedikit baik. Jangan kenyang nian.
Kalau perut tu makan malam kenyang nian, itu perhatikan bangun malamnya susah, berat nian. Badan tu saro nian. Ini tadi biasanya anak muda yang masih makannya nafsu nian. Jadi bangun malamnya susah. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk meniru daripada makom-makom, daripada kebiasaan-kebiasaan orang soleh, kebiasaan-kebiasaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa meminta kepada Allah dan berharap kepada Allah serta usaha sebisanya. Mudah-mudahan semua terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.